Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Apoteker Lutfi Cabib, MSc, selaku dosen pengampu, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok A5 akan mempresentasikan hasil proyek pembuatan sediaan steril berupa sal mata hidrokortison. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya, Trifani Henisa, Talita Novenika, Saira Bano, Silvanis Rotul, dan Saza Konita. Pada presentasi ini, kami akan membahas alasan pemilihan bahan yang digunakan dalam formulasi, kemudian dilanjut dengan dosis, metode pembuatan, karakteristik produk yang dihasilkan, dan keterkaitannya dengan teori, serta desain kemasan. Beberapa slide juga akan menampilkan foto hasil proyek untuk menunjukkan wujud fisik sediaan salep mata yang telah kami buat sebagai bagian dari evaluasi hasil formulasi. Pembahasan pertama adalah alasan pemilihan bahan. Pertama, hidrokortison asetat. Hidrokortison asetat dipilih sebagai zat aktif karena memiliki efek antiinflamasi yang efektif untuk mengatasi peradangan pada mata, seperti iritasi atau reaksi alergi. Bentuk asetat bersifat lebih lipofilik sehingga cocok diformulasikan dalam basis salep dan memberikan stabil yang baik, serta mampu memberikan efek terapi lokal dengan risiko iritasi yang minimal pada penggunaan topikal oftalmik. Yang kedua itu parafin cair. Parafin cair digunakan sebagai emulien karena mampu memberikan efek pelicin dan mampu membantu menjaga kelembapan permukaan mata. Bahan ini juga berperan dalam meningkatkan kenyamanan penggunaan salep serta mempermudah aplikasi karena bersifat inert, tidak mudah teroksidasi, dan aman digunakan dalam sediaan mata. Yaitu Addex Lanae. Addex Lanae berfungsi sebagai penambah daya lekat yang membantu salep bertahan lebih lama di permukaan mata, sehingga waktu kontak zat aktif meningkat. Selain itu, lanolin memiliki kemampuan menyerap air yang mampu membantu mempertahankan kelembapan dan mendukung penyebaran zat aktif secara merata dalam basis salep. Keempat, yaitu setil alkohol. Dipilih sebagai pengental dan penambah viskositas untuk menghasilkan konsistensi salep yang stabil dan semi padat. Keberadaan setil alkohol membantu memperbaiki struktur basis sehingga salep tidak terlalu cair maupun terlalu keras, serta meningkatkan kestabilan fisik sediaan selama penyimpanan. Yang kelima, Vaseline album. Vaseline album digunakan sebagai basis utama salep karena bersifat oklusif, stabil, dan kompatibel dengan jaringan mata. Basis ini mampu memperpanjang waktu kontak obat dengan permukaan mata, tidak bereaksi dengan zat aktif, serta aman digunakan dalam sediaan salep mata steril. Kemudian, dosis tiap unit salep mata mengandung 0,05 gram zat aktif setiap 5 gram sediaan. Selanjutnya, metode pembuatan. Yang pertama, disiapkan 2 cairan porselin. Pada cairan pertama, dimasukkan hidrokortison asetat 0,5 gram dan parafin 15 gram, kemudian diaduk. Setelah itu, ditambahkan setil alkohol 1,25 gram. Kemudian, cawan kedua itu dimasukkan Adepslan 3 gram dan Vaseline album 26,5 gram. Kemudian, kedua cawan tersebut dimasukkan ke dalam oven selama 10 menit. Setelah selesai, dicampurkan kedua cawan tersebut, kemudian dihomogenkan dengan homogenizer selama 1 menit dengan kecepatan 2000 rpm. Selanjutnya, dilakukan pendinginan menggunakan es batu, dan terakhir dimasukkan sediaan ke dalam tub. Selanjutnya, kaitan hasil produk dengan teori. Salep mata hidrokortison merupakan sediaan semi-solid steril yang dirancang untuk penggunaan oftalmik, sehingga harus memenuhi persyaratan khusus seperti sterilitas, stabilitas, homogenitas, dan keamanan. Pada proses formulasi, pemanasan basis salep harus dilakukan pada suhu tinggi, yaitu 150 derajat Celcius.
dengan tujuan untuk mencairkan seluruh komponen basis serta mempermudah pendispersian hidrokortison. Berdasarkan teori farmasetika, penambahan zat aktif sebaiknya dilakukan ketika basis telah mencapai suhu sesuai, agar prosesnya berlangsung optimal. Pada proses pembuatan kali ini, hidrokortison ditambahkan sebelum suhu mencapai 150 derajat Celcius, sehingga zat aktif belum sepenuhnya larut atau terdispersi sempurna. Namun, produk yang dihasilkan tetap membentuk dengan baik, memiliki konsistensi yang sesuai dan menunjukkan karakteristik fisik salep mata yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain kemasan sediaan salep mata yang telah kami rancang. Pada formulasi ini, sediaan salep mata dikemas menggunakan dua jenis kemasan, yaitu kemasan primer berupa tub salep mata dan kemasan sekunder berupa karton flip top dengan dominasi warna hijau. Pemilihan tub sebagai kemasan primer didasarkan pada karakteristik salep mata sebagai sediaan steril. Tub salep mata bersifat kedap terhadap udara dan cahaya sehingga dapat membantu menjaga sterilitas dan stabilitas sediaan. Selain itu, desain ujung tub yang sempit memudahkan pengaplikasian salep langsung ke kantong konjungtiva dan dapat menimbulkan risiko kontaminasi akibat kontak langsung dengan tangan pengguna. Selanjutnya, kemasan sekunder berupa karton flip top berfungsi sebagai pelindung tambahan bagi kemasan primer dari kerusakan fisik serta paparan lingkungan. Kemasan sekunder ini digunakan sebagai media informasi produk mencakup seperti nama sediaan, kadar bahan aktif, cara penggunaan, cara penyimpanan, dan peringatan bahwa sediaan bersifat steril dan hanya digunakan untuk mata. Kemudian pemilihan warna hijau pada kemasan kami didasarkan pada pertimbangan identitas produk farmasi. Warna hijau memberikan kesan aman dan identik dengan produk kesehatan, khususnya sediaan oftalmik sehingga memudahkan pasien dalam mengenali produk sebagai obat mata. Sediaan salep mata yang dihasilkan dari proyek kami menunjukkan hasil organoleptis yang baik, ditandai dengan bentuk yang homogen tanpa adanya gumpalan, berwarna putih pucat, serta memiliki tekstur kental dan agak lengket. Meskipun demikian, sediaan salep mata tetap mudah diaplikasikan dan diratakan, sehingga mendukung kenyamanan pengguna pada area yang diaplikasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.